dipersembahkan oleh Ya, kita lanjutkan lagi MTGW, Mario Teguh Golden Ways, membahas mengenai darah muda. Tadi Pak Mario menjelaskan memang sebagai orang yang berdarah muda biasanya memiliki banyak sekali masalah. Pertanyaan saya berikutnya sebelum saya berikan kesempatan sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya adalah cara Pak Mario yang paling super untuk kita menghadapi masalah-masalah ketika masih muda. Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah Anda pemimpi? Good. Sekarang ikuti logikanya ini. Kalau Anda pemimpi, apakah Anda juga pelamun? Iya dong. Iya dong? Good. Itu berarti juga bahwa imajinasi Anda hebat sekali. Iya. Seperti orang yang berenang, tahu-tahu menepi, terus matanya gede-gede. Karena sudah 3 jam dia belum ke toilet. Nah, imajinasi, oke? Imajinasi Anda itu nyata. Karena sebetulnya yang Anda bayangkan itu bukan tidak kosong. Karena kalau Anda serius, yang Anda bayangkan itu akan menjadi jalan hidup Anda yang sebetulnya. Karena Anda kalau pergi naik mobil merah, waktu parkir Anda mencari mobilnya, Anda bayangkan mobilnya apa warnanya? Merah. Bisa nggak Anda pergi ke mall, naik mobil merah, lalu pulangnya cari mobil hitam? Imajinasi. Yang Anda lihat di pikiran Anda menjadi petunjuk perjalanan Anda. Itu sebabnya anak muda itu banyak marah karena kenyataan tidak sesuai dengan yang dibayangkannya. Orang tua tidak selalu setuju. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini semua sumber dari masalah. Saya simpulkan satu. Kita semua ingin menjadi the best. Iya. Tahu nggak ini sumber masalah? Apa? If you're not the best, you stress. Ya toh? Kalau tidak diutamakan, stres. Kalau tidak disebut namanya, stres. Kalau tidak dipanggil, stres. Because you want to be the best. Tetapi memang harus begitu. Karena dengarkan hukum yang berikutnya. Hanya yang mengharapkan, yang menuntut yang terbaik, yang dapat yang terbaik. Terbaik? Enggak, jangan. Terbaik? Tidak, jangan. Lama-lama dapat apa? Yang terbaik. See? Banyak laki-laki mengatakan kepada publik melalui sosial media, aku mengharapkan wanita yang mau menerimaku apa adanya. Oke. Apakah dia menuntut wanita yang menuntut terbaik untuk menjadi belahan jiwanya? Dia mau wanita yang menerima apa adanya. Kenapa? Gua kagak ada apa-apanya. Yeah. So, that's not for you. Young people are not like that. Anak-anak muda menuntut yang terbaik. Even if it is stressful, still demand the best. Meskipun itu stressful, ya lebih baik saya stres dalam upaya mencapai yang terbaik daripada saya stres karena harus settle down dengan yang terburuk. Itu. Super Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Saya persilahkan Anda untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda yang ingin bertanya. Saya mulai dari depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dani, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam super Bapak. Salam super. Saya sering mengalami, dan mungkin saya rasa semua yang pernah muda mengalami hal ini. Jadi adanya naik turun semangat. Tiba-tiba kita semangat, tapi secara drastis pula kita akan mengalami drop. Jadi tidak semangat juga. Nah, pertanyaan saya, apakah lingkungan dan apa yang kita baca itu mempengaruhi? Ya, terima kasih Bapak. Super sekali. Pernah mendengar tuh semangat 45? Setelah 4-5 menit hilang. Iya, sorry. Semangat itu bukan lamanya yang penting. Tetapi yang Anda lakukan di dalam semangat itu.
Ada orang semangatnya sedang menggebu-gebu untuk nonton bola. Tidak untuk belajar. Sedang sehat, sedang clear minded untuk hangout, santai-santai. Waktu ngantuk, capek, baru belajar. Ayo. Ayo. Anak muda kan begitu. Menggunakan semua energi, the best of himself atau herself untuk yang fun saja. Tapi yang penting disisakan tenaga sedikit. Itu sebabnya akhirnya kita menjadi anak muda yang tidak menyukai bau tinta. Buku. Begitu apa dibuka. Jadi kalau begitu, yuk, apakah anak muda ini hebat? Kalau sedang semangatnya tinggi, dia melakukan yang penting. Hebat? Good. Lebih hebat mana? Waktu semangatnya sedang down, tetap melakukan yang hebat. Yang mana? Tuh, orang biasa menunggu semangatnya tinggi, baru belajar. Nih, but you and I tidak. Kita sedang low-low-nya di sini, kita belajar. Kita bilang apa? Tidak mengapa cintaku kau tolak sekarang. Asal studi dan karirku hebat karena sukses mengundang cinta yang terbaik. Baik, saya lanjutkan kepada penanya berikutnya. Silahkan. Selamat malam Pak Mario, salam Selamat super. malam. Begini, kita tahu bahwa kami seorang pemuda-pemudi pastinya memiliki darah muda atau semangat atau inovasi yang lebih menggebu-gebu dibanding orang tua di sekitar kita. Tapi kerap kali justru kami malah mendapatkan larangan dari orang-orang tua di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu dan bagaimana kami menghadapi larangan-larangan tersebut? Karena pada dasarnya kami, orang-orang muda pun tahu bahwa larangan itu pasti ada tujuan yang baik bagi kita. Sekian, terima kasih, salam super. Super sekali. Tidak tahu mengapa ya, anak-anak muda itu cenderung menganggap orang tua itu kuno. Ingat ya, tidak semua orang tua itu kuno loh ya. Ya. Oke, so. Sekarang, ini bukan, saya tidak menganggap kata-kata Anda serangan kepada saya. Nah, larangan. Ada pagar di tengah hutan. Gitu. Ini bukit besar di sana, ini bukit besar. Ada pagar di tengah hutan. Dirobohkan nggak? Kan kita lihat nggak ada apa-apa. Dirobohkan nggak? Ayo, anak muda biasanya apa? Anak muda dirobohkan. Kenapa? Hanya karena ingin merobohkan. Itu sifatnya anak muda. Wajar, karena apa? Meroboh-robohkan itu enak. Lihat di TV itu pagarnya kecamatan, DPR. Ayo, itu anak muda. Jadi nggak bisa lihat pagar. Iya toh, nggak tahu kenapa kalau ayah barang berdiri mesti mau dirobohkan. Nah, pertanyaannya adalah gini, Anda tahu nggak mengapa pagar itu didirikan? Kalau di sebelah sini ini adalah perkampungan zombie alay. Bayangkan, sudah zombie alay lagi. And you robohkan pagarnya, itu kan langsung jahat. Larangan itu dibuat oleh para orang tua karena tahu akibat dari tidak dilarang. Narkoba. Orang bilang gitu, narkoba hanya mencoba. Tidak ada orang hanya mencoba narkoba, itu sudah rusak. Walaupun sedikit, sudah rusak. Dilarang. Punya anak sebelum menikah. Apalagi banyak. Adik-adik,
ada alasan mengapa orang tua melarang. Tugas kita bukan untuk melawan larangannya, tapi mengerti mengapa larangan itu didirikan. Seperti ingat ya, mulai dari sekarang, setiap kali Anda mau melanggar larangan orang tua, lihat ke wajah orang tua sambil bayangkan zombie alay. Nanti kalau ada tertawa cekikikan segini, mama tanya kenapa gitu. Enggak, membayangkan zombie alay, gitu kan? Begitu Ibu ya, terima kasih. Baik, sekarang yang saya minta dari Anda adalah Anda mengambil alat polling Anda, silahkan ada di tempat duduk Anda. Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah ada. Ya, Anda yang menyaksikan program ini juga bisa mengikuti di mtgwpol.com. Dan pilihannya adalah ini. Apakah masalah utama anak muda? Yang A, kesulitan mengenal diri sendiri. Yang B, belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Dan yang C, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain. A, B atau C, 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Dan seperti apa hasilnya akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Orang yang semakin galau itu tanda bahwa impiannya besar sekali. Karena kalau impian Anda kecil, Anda tidak mungkin galau. Tugas Anda itu bukan untuk menghasilkan uang. Tugas Anda itu menjadi orang hebat saat menghasilkan uang.